Ayo kawan, kita belajar daring dari rumah. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar bersama-sama. Hai anak-anak, apa kabar? Apa? Kabar baik? Ya, very good. Karena ibu guru juga berharap anak-anak semua sehat selalu, ceria, dan semangat. Hari ini kembali lagi kita belajar dalam program Beta Marsiajar. Pastinya bersama ibu guru. Nama ibu guru adalah Merida Idiwana Dasuha dari SD Swasta Mutiara Bali G. Anak-anak dapat memanggil ibu dengan sebutan Miss Mary. Jadi, anak-anak hari ini belajar bersama ibu guru ya, harus tetap semangat dan ceria. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Pembelajaran yang pertama tentunya di kelas 2 ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, yang pertama adalah memahami isi teks cerita yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang kedua adalah menghitung sekelompok nilai pecahan uang. Yang ketiga, membuat prakarya dari bahan alam. Yeay, hari ini kita ada berkarya ya anak-anak. Anak-anak pasti senang ya berkarya bersama ibu guru. Nah anak-anak, sebelum kita berkarya, ibu guru mau bertanya dulu. Anak-anak pernah tidak ya mendengar cerita tentang si ulat dan si semut? Wah, pasti seru sekali ya ceritanya. Anak-anak pasti penasaran kan? Iya, ibu guru akan menceritakannya pada anak-anak semua. Disimak ya anak-anak ceritanya. Cerita si ulat dan si semut. Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis yang tidak jauh dari ranting pohon. Si ulat berkata, "Wah, apel. Nyam 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 nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah." Dan si ulat pun akan menyantap buah apel tersebut. Tiba-tiba si semut datang dan berkata, "Hei, ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Buah apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Sana pergi sebelum aku memanggil teman-temanku untuk mengusirmu." Lalu si ulat pun berkata, "Hei semut, jangan begitu dong. Buah apel ini kan besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua." Ternyata si semut tidak mau berbagi makanan kepada si ulat. Dan ia pun berkata, "Tidak bisa, apel ini milikku. Jangan coba-coba memakannya. Karena aku yang terlebih dahulu menemukannya. Pergi sana, cari saja apel lain yang bisa kamu makan." Lalu si ulat pun berkata, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." "Siapa takut?" kata si semut. Lalu si ulat berkata, "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Lalu si ulat dan si semut pun berkelahi. Mereka saling gigit dan mereka saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Tapi sewaktu mereka berkelahi, tiba-tiba mereka kaget karena melihat seorang anak datang menghampiri buah apel tersebut. Si anak pun berkata, "Wah, ada apel besar. Lumayan nih untuk siang-siang begini." Lalu si ulat dan si semut pun berhenti bertengkar dan saling memandang satu sama lain. Dan si semut pun berkata, "Ternyata ada juga ya yang mau
buah apel ini, kita tidak memilikinya lagi. Kita tidak dapat apa-apa. Lalu si semut dan si ulat pun berdiam diri sejenak dan berpikir. Lalu si semut berkata, "Ya, aku ada ide. Gimana kalau kita takut-takuti saja anak itu?" Dan si ulat pun berkata, "Ya, aku setuju dengan ide kamu. Gimana kalau kita menakut-nakutinya dengan cara aku naik ke punggungmu?" Si ulat berkata, "Baiklah, aku setuju dengan idemu." Dan ketika anak itu ingin memakan buah apel itu, si ulat dan si semut pun bereaksi. Si semut naik ke punggung ulat sehingga membentuk sebuah hewan atau seekor hewan yang menakutkan. Lalu si anak pun melihat hewan tersebut dan merasa ketakutan. "Tolong!" Dia sambil lari terbirit-birit karena ketakutan melihat hewan tersebut. Dan si ulat dan si semut pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dia ketakutan. Itu gunanya kita berteman dan bekerja sama. Nah anak-anak, itu dia cerita singkat tentang si ulat dan si semut. Gimana anak-anak? Seru bukan ceritanya? Nah anak-anak, berdasarkan cerita yang ibu sampaikan tadi, banyak pesan-pesan baik yang dapat kita ambil, seperti bekerja sama, membutuhkan bantuan teman, karena si ulat dan si semut tadi saling membutuhkan satu sama lain agar mereka berhasil mendapatkan buah apel tersebut. Dan mereka pun bekerja sama untuk menakut-nakuti si anak tersebut. Nah anak-anak, di dalam kehidupan ini kita harus bekerja sama di lingkungan sosial kita, karena kita membutuhkan bantuan orang lain dimanapun kita berada. Karena itulah manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yang dimana manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan kita hidup berdampingan, yang dimana saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lain. Nah, berdasarkan cerita tadi, ada 5 pertanyaan yang ibu berikan kepada anak-anak semua. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya anak-anak. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Ayo anak-anak, kalau kamu dengarkan cerita ibu guru tadi, kamu pasti tahu jawabannya. Apa jawabannya? Iya, very good. Benar sekali. Karena si semut serakah, tidak mau berbagi makanan kepada si ulat. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena mereka akan menakut-nakuti si anak yang akan mengambil buah apel tersebut. Pertanyaan yang ketiga. Apa akibat apabila kita sombong kepada teman? Ayo, apa ya akibatnya jika kita sombong kepada teman? Iya, tidak ada yang akan mau berteman dengan kita. Teman-teman kita akan menjauhi kita. Itu dia jawaban yang ketiga. Sekarang kita lanjut soal yang nomor 4. Apakah akibat jika kita serakah terhadap teman? Iya, teman-teman akan membenci kita. Teman-teman akan menjauhi kita dan tidak mau bermain lagi kepada kita. Dan soal yang kelima atau yang terakhir adalah, apakah anak-anak semua dapat hidup sendiri? Tentu tidak ya anak-anak, karena kita adalah makhluk sosial yang dimana kita membutuhkan bantuan orang lain atau bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, 5 pertanyaan sudah kita jawab dengan benar ya anak-anak. Itu artinya anak-anak hebat dan luar biasa. Nah anak-anak, ibu ingatkan kembali bahwa anak-anak harus selalu bekerja sama ya. Contoh bekerja sama apa saja ya ibu guru? Nah di sini ibu guru mempunyai satu contoh. Misalnya anak-anak
diberikan tugas oleh ibu guru membuat sebuah prakarya dari bahan alam. Seperti tugas kita hari ini ya anak-anak. Nah, dalam membuat prakarya, anak-anak dapat bekerja sama bersama anggota keluarga di rumah seperti ayah, ibu, kakak, abang, dan lain sebagainya. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai dan lebih mudah. Nah anak-anak, hari ini kita akan berkarya membuat sebuah bingkai foto dari bahan alam. Nah anak-anak, untuk membuat karya kita harus menyediakan bahan dan alat-alatnya. Kita harus membeli terlebih dahulu seperti biji jagung, biji kacang hijau, dan beras. Bahannya adalah karton, gunting, lem, penggaris, dan pulpen. Dan di sini ibu guru sudah membeli bahannya ya anak-anak, seperti biji jagung. Ibu membeli biji jagung seharga Rp2.000. Lalu biji kacang hijau ibu beli seharga Rp1.000. Yang ketiga adalah ibu membeli beras seharga Rp2.000. Wah anak-anak sudah mengetahui ya bagaimana itu cara penulisan uang yang benar dan berapa jenis uang yang ada di Indonesia. Nah, kamu sudah mengetahui ya anak-anak bahwa uang itu terdiri dari dua jenis, uang logam dan uang kertas. Anak-anak pasti masih ingat ya cara penulisan uang yang baik dan benar? Iya, pertama-tama kita tuliskan dulu Rp yang artinya adalah rupiah. Rupiah merupakan mata uang negara Indonesia. Lalu kita tuliskan nominal uangnya. Misalnya 2.000, kita tuliskan 2.000. Lalu kita buat tanda koma, kita tuliskan 20 di belakang koma. Kenapa ibu guru harus ada 20 di belakang koma? Ya, karena itu menunjukkan nilai uang atau sen. Karena kalau tidak ada 0 di belakang koma, belum tentu itu nilai uang. Misalnya 1.000, bisa saja 1.000 ekor sapi, 1.000 ekor ayam. Nah, belum tentu dia dinilai uang. Jadi harus kita buat 0 di belakang koma. 0-nya harus 2 ya. Karena itu menandakan nilai uang atau sen. Nah anak-anak, untuk mengetahui berapa ya jumlah belanja ibu guru hari ini? Ya, tadi ibu bilang ibu membeli biji jagung seharga Rp2.000. Kita tuliskan Rp2.000. Biji kacang hijau Rp1.000. Kita tuliskan Rp1.000. Beras seharga Rp2.000. Kita tuliskan Rp2.000. Lalu kita jumlahkan anak-anak. Rp2.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp2.000 hasilnya sama dengan, ya benar, Rp5.000. Itu dia total belanja ibu untuk membeli bahan alam untuk berkarya. Nah anak-anak, selain itu ibu juga membeli bahan-bahan untuk membuat karya seperti karton, pulpen, gunting, lem, nah dan satu lagi penggaris. Dan itu juga ibu beli anak-anak. Harganya berapa ya? Mari kita lihat berikut ini. Ibu membeli karton seharga Rp1.000. Lem seharga Rp2.000. Pulpen seharga Rp1.000. Gunting seharga Rp2.000. Dan penggaris seharga Rp500.
Nah anak-anak, mari kita hitung bersama-sama total jumlah uang yang ibu keluarkan untuk membeli bahan tersebut. Kita jumlahkan bersama-sama ya anak-anak. Tadi ibu membeli karton seharga Rp1.000. Kita tuliskan Rp1.000. Lalu ibu juga membeli lem seharga Rp2.000. Kita tuliskan Rp2.000. Lalu ibu membeli pulpen seharga Rp1.000. Kita tuliskan Rp1.000. Lalu ibu juga membeli gunting dengan harga Rp2.000. Lalu kita tuliskan Rp2.000. Dan yang terakhir adalah penggaris seharga Rp500. Jadi kita totalkan atau kita jumlahkan harga yang sudah ibu beli tadi. Nah, 1.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 ditambah 2.000 dan ditambah 500, maka hasilnya adalah Rp6.500. Nah anak-anak, itu dia jumlah belanja ibu guru ya untuk mempersiapkan bahan untuk kita berkarya nanti. Nah sekarang alat dan bahannya sudah tersedia, sudah ibu guru beli. Nah sekarang kita akan berkarya ya anak-anak. Siapkan alat dan bahan-bahanmu juga ya. Nah anak-anak, di sini ibu guru sudah menyediakan bahan beserta alat-alat yang akan kita gunakan untuk berkarya ya. Untuk bahan yang pertama di sini ada biji jagung, ada kacang hijau, dan ada juga beras. Dan untuk alat-alatnya di sini ada lem, ada juga penggaris, ada gunting, ada pulpen, dan yang terakhir adalah kertas karton. Nah anak-anak, karena hari ini kita akan membuat karya yaitu bingkai foto, maka karton yang tadi akan kita membentuk persegi panjang dengan menggunakan pulpen dan penggaris. Diperhatikan ibu guru ya. Dan anak-anak juga harus membuat garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai seperti yang ibu buat berikut ini ya. Nah, kita buat bentuk seperti ini ya anak-anak, agar nanti kita dapat mengkreasikan biji-bijiannya. Nah, setelah kita bentuk menjadi bentuk persegi panjang, sekarang waktunya kita untuk menggunting ya anak-anak. Jika kamu menggunakan gunting, harus berhati-hati ya. Nah anak-anak, sekarang sudah jadi ya bentuknya, bentuk persegi panjang. Tiba saatnya sekarang kita akan menengketkan biji-bijiannya. Langkah yang kedua adalah kita akan melengketkan biji-bijiannya ke karton yang sudah kita siapkan. Pertama-tama kita harus membuat lem ke karton tersebut. Akan tetapi ibu di sini hanya menggunakan biji jagung dan biji beras.
Nah, kalau anak-anak mau menggunakan biji-biji yang lain, boleh-boleh saja ya anak-anak, yang mana menurut kamu yang lebih bagus. Nah, sekarang kita buat lemnya ya. Ibu akan meletakkan biji jagung pada kolom yang pertama ini ya anak-anak. Nah, biji jagungnya sudah Ibu tempelkan ya anak-anak. Sekarang untuk bagian yang lebih panjangnya, Ibu akan melengketkan beras. Pertama-tama kita buat lagi lemnya. Biji-bijiannya sudah kita tempelkan, biji jagung dan biji beras, maka hasilnya seperti ini. Cantik bukan? Nah, untuk di tengah-tengahnya ini anak-anak, karena Ibu sebutkan tadi bingkai foto, maka anak-anak boleh membuat foto kamu sendiri, kamu tempelkan di tengah-tengah seperti gambar berikut ini. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan prakarya kita ya. Seru sekali bukan? Berkarya bersama Ibu Guru. Nah, banyak sekali ya ternyata yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti yang pertama, kita sudah mengetahui bagaimana itu kehidupan sosial berdasarkan cerita si ulat dan si semut. Yang kedua, kita sudah mengetahui bagaimana cara menjumlahkan atau menghitung sekelompok nilai uang. Dan yang ketiga adalah kita sudah membuat prakarya dari bahan alam dengan teknik menempel. Nah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video menarik selanjutnya. Bye-bye! Salam! Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta
Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahalazim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.